Perang Rusia-Ukraina hari ke-10. Presiden Prancis sebut situasi terburuk akan datang usai telepon Putin. Invasi Rusia ke Ukraina yang sudah memasuki hari ke-10, Presiden Vladimir Putin masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan gencatan senjata untuk pembukaan koridor kemanusiaan untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan Mariupol dan Volnovaka, Ukraina. Meskipun demikian, Putin bersikeras bahwa Rusia tidak membom kota-kota Ukraina. Mengingat senjata superior pasukan Rusia, kekuatan udara dan penggunaan artileri yang menghancurkan, analis pertahanan barat memperkirakan mereka akan terus bergerak maju. Sebuah konvoi besar kendaraan telah berkumpul di luar Kiev menjelang apa yang diperkirakan akan menjadi serangan di ibu kota. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyimpulkan bahwa yang terburuk masih akan datang setelah panggilan telepon dengan Putin pada Kamis pagi. Putin ingin merebut kendali seluruh Ukraina. Demikian ujar ajudan Presiden Prancis. Apabila pasukan Rusia menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan mengalahkan perlawanan Ukraina di tempat lain, Putin masih akan menghadapi tantangan untuk menduduki negara berpenduduk 40 juta tersebut. Lawrence Friedman, seorang sejarawan perang Inggris dan profesor King's College London, berpendapat masuk ke sebuah kota tidak sama dengan memegangnya. Terkait perang Rusia-Ukraina, pemerintah barat dan para ahli think tank memprediksi skenario yang mungkin terjadi untuk minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang. Pasukan Ukraina telah menolak invasi Rusia sejauh ini, mengalahkan upaya pasukan terjun payung untuk merebut ibu kota pada hari-hari pembukaan, dan mempertahankan kendali atas kota-kota besar seperti Kharkiv dan Mariupol. Meskipun Rusia mengklaim memiliki superioritas udara penuh, pertahanan udara Ukraina di sekitar ibu kota Kiev dan di daerah lain tampaknya menurun tetapi masih berfungsi. Hal itu menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Sejumlah besar orang Ukraina juga telah bergabung dengan unit pertahanan teritorial. Ukraina juga didukung oleh intelijen barat dan aliran rudal anti-tank dan permukaan ke udara. Jadi, pasukan Ukraina mungkin dapat bertahan di ibu kota dan memaksa semacam kebuntuan militer. Sementara di pihak lain, sanksi barat semakin mencekik ekonomi Rusia sehingga kemungkinan memaksa Putin untuk mengubah perhitungannya. Barat dapat memanfaatkan beberapa sanksi untuk mendorong Putin meninggalkan tujuan perang intinya untuk memenggal pemerintah Ukraina dan memasang boneka pro-Rusia. Demikian kata Samuel Sharp dari RAND Corporation, sebuah think tank Amerika Serikat. Belum lagi tekanan dari Beijing yang semakin menjadi sekutu Kremlin di bawah Presiden Xi Jinping juga diperlukan. Ukraina memiliki perbatasan dengan 4 negara bekas Soviet yang sekarang menjadi anggota aliansi militer NATO pimpinan Amerika Serikat yang menganggap serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap semua. Setelah Ukraina, beberapa berspekulasi bahwa Putin mungkin juga mengincar Moldova, bekas negara Soviet yang terjepit di antara Ukraina dan Rumania. Swedia netral mengawasi dengan cermat niat Rusia menuju Pulau Gotland di Laut Baltik. Demikian tulis analis Bruno Tertres untuk Institut Montage. Sejauh ini, Amerika Serikat dan Rusia telah membuka apa yang disebut garis dekonfliksi, yaitu cara bertukar informasi militer dengan cepat untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Metode yang sama digunakan di Suriah, di mana pasukan Amerika Serikat dan Rusia telah aktif di sisi yang berlawanan dari perang saudara di negara itu sejak 2015. Akan tetapi, Putin telah memerintahkan pasukan pencegah nuklir Rusia untuk siaga tinggi. Dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov telah memperingatkan bahwa Perang Dunia Ketiga hanya bisa menjadi perang nuklir. Analis Barat mengatakan peringatan seperti itu harus diambil sebagai sikap untuk mencegah Amerika Serikat dan Eropa dari mempertimbangkan ide-ide seperti zona larangan terbang di atas Ukraina.